Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Kakak harap baik-baik saja ya. Ya, pastinya kalian tetap baik-baik saja adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita kembali lagi di ibadah sekolah hari Minggu kita. Hari ini semoga kita selalu sehat dan tetap ceria walaupun kita ibadahnya dari rumah. Adik-adik, seperti biasanya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita juga jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, alat tulis kita. Kita akan ibadah sekolah hari Minggu kita. Sebentar lagi sekolah hari Minggu kita akan dimulai. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu, atas hari-hari yang telah kami lalui, sehingga pagi ini kami bisa merasakan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bila sebentar lagi kami akan kembali beribadah sekolah minggu mulai rumah kami masing-masing, hadirlah bersama kami Tuhan, mampukan kami untuk beribadah dari awal hingga berakhirnya nanti. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mengangkat pujian kita yang berjudul Baca Kitab Suci. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kakak ambil untuk cerita kita pada pagi hari ini dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu
ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu merenungkannya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk membuka kitab Injil Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19 dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik yang ada di rumah, pada pagi hari ini kakak mengambil tema cerita untuk kita semua, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kakak mau bertanya dengan kalian. Saat kita sekolah minggu, biasanya di awal dan di akhir sekolah minggu, apa yang kita lakukan? Apakah kita menyanyi, berdoa, atau apa? Ya, kita biasanya memulai segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu itu dengan berdoa. Apa saja yang kita doakan biasanya? Kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin dan menjaga, baik saat kita di sekolah minggu maupun saat kita sudah pulang dari sekolah minggu atau pulang dari gereja. Adik-adik, biasanya juga kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan berkat dari Tuhan. Dan yang penting juga adalah kita berdoa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Hari ini kita mendengar cerita tentang orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Seperti nas Alkitab yang sudah kita baca tadi. Pada suatu hari, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanannya itu, Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Di desa itu ada 10 orang yang sedang menderita sakit yang sangat parah, ya adik-adik. Karena sakit itu, badan mereka penuh luka yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan jari kaki dan tangan mereka ada yang putus. Penyakit itu dinamakan dengan penyakit kusta. Karena penyakit kusta itu tidak dapat disembuhkan, orang-orang mengusir ke 10 orang yang terkena penyakit itu dan melarang mereka untuk mendekati orang lain. Bahkan mereka juga dilarang untuk pulang ke rumah mereka. Tentunya mereka sangat sedih, ya adik-adik,
karena mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Sama halnya seperti saat ini kita tidak bisa berkumpul di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan karena adanya pandemi virus corona ini ya. Tapi kita yakin dan percaya ya adik-adik, semua itu karena pertolongan Tuhan akan berlalu. Nah adik-adik, ketika 10 orang kusta ini melihat Tuhan Yesus, mereka tidak berani mendekati, tapi mereka berdiri dari jauh sambil berteriak, "Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus melihat mereka dan kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Karena itu, Ia menyuruh mereka pergi pada imam-imam untuk diperiksa apakah mereka sudah sembuh dan belum. Mereka percaya pasti Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, sehingga saat itu juga mereka langsung pergi. Saat dalam perjalanan ke tempat imam-imam itu, mereka melihat bahwa penyakit mereka telah sembuh, sehingga mereka sangat senang dan ingin cepat-cepat sampai ke tempat imam-imam itu. Tetapi satu orang di antara 10 orang itu tiba-tiba ingat bahwa dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia belum berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sehingga ia tidak mengikuti 9 orang itu, melainkan segera kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ia sangat berterima kasih karena tanpa pertolongan Tuhan Yesus, tentu penyakitnya tidak akan sembuh dan tidak bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Nah, adik-adik, orang yang kena penyakit kusta yang salah satunya ini, ia sangat bersyukur karena orang-orang yang disayanginya ia bisa bertemu kembali. Ia sangat bersyukur karena Tuhan Yesus masih mau menolong mereka, walau karena penyakit kusta itu mereka sangat tidak disukai oleh banyak orang. Lalu pertanyaan kita, kemanakah 9 orang yang lainnya? Sepertinya ya adik-adik, mereka terlalu senang sampai lupa berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka, namun Tuhan Yesus lebih senang kepada satu orang yang kembali dan mengucap syukur dan berterima kasih itu. Demikian juga Tuhan Yesus akan senang kepada anak-anak yang tahu berterima kasih, baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Apakah adik-adik yang ada di rumah pernah mengucapkan terima kasih kepada mama atau papanya yang sudah menjaga dan merawat adik-adik, memberi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya? Kepada kakak atau kepada adik, teman, atau siapa saja yang sudah menyayangi adik-adik semua. Apakah adik-adik pernah berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga dan melindungi adik-adik saat tidur, saat bermain, belajar, bahkan di mana saja pun adik-adik berada? Tuhan Yesus selalu ada dan melindungi adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, sebaiknya ya, kakak harap kita semua perlu mengucap syukur kepada siapapun itu yang sudah membantu dan menolong kita, baik itu kepada orang tua, kepada kakak adik kita, mama papa kita, terlebih-lebih kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Adik-adik yang ada di rumah, untuk merespon cerita Alkitab yang telah disampaikan oleh Kak Desi tadi, kita angkat satu pujian yang mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita memberi sebagian dari apa yang kita miliki yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai berkat dalam hidup kita. Dan dengan rasa syukur juga kita mengangkat pujian kita yang berjudul Syukur Padamu Ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lelah. Syukur atas kasih sayang dari sangat dan lemah. Syukur atas purnamawan hari indah terbit. Syukur atas awan hitam dan matahari berseri. Syukur atas suka-duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Kembali kita akan memanjatkan doa syafaat dan doa persembahan kita adik-adikku yang ada di rumah. Kembali kita tundukkan kepalanya, lipatkan tangan, pejamkan matanya, kita berdoa. Melalui cerita yang telah kami dengar tadi Bapa, kasih karunia dan kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau memang Maha Pengasih dan Penyayang, serta mujizat nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas semua yang telah Kau nyatakan dalam hidup ini. Bersama ini kami mohon penyertaan-Mu selalu, terutama bangsa, negara, dan dunia kami yang sekarang masih dilanda pandemi corona yang masih belum ditemui obatnya. Kami mohon Tuhan, berilah kesembuhan bila ada di antara kami yang sakit ataupun sakit yang lain Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau mampu mengusir segala sesuatu yang mengganggu kesembuhan mereka bila ada yang mengganggu mereka. Begitu juga kami mohon Bapa, obat-obatan, makanan ataupun orang-orang yang merawat mereka, kami mohon kuat kasih-Kasih-Mu selalu menyertai mereka. Bila pada saat ini kami juga mendoakan para pemberita firman-Mu dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan-Mu dimanapun mereka berada. Berilah Roh Kudus kepada mereka supaya mereka dapat menyebarkan Injil-Mu ke seluruh muka bumi ini. Kami mohon juga kepada-Mu ya Bapa, bila pada saat ini sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan melanjutkan pendidikan kami Tuhan. Engkau berilah Roh Kudus, hikmah, akal budi dan pengertian supaya kami dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berbakti kepada keluarga, bangsa dan negara, terlebih
berbakti dan menurut kepadamu saja. Tuhan Yesus, bersama ini kami serahkan seluruh cita dan angan-angan anak-anak kami. Kami yakin dan percaya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Bila tadi kami telah persembahkan sebagian dari persembahan yang kami miliki, berkatilah sisa-sisa yang ada pada tangan kami yang kecil ini, Tuhan Yesus. Kami mohon, terimalah persembahan yang kami beri dengan penuh sukacita. Bersama ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak hal yang kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu, mendengar akan segala seru doa kami yang kami nyatakan dalam hati kami. Bila pada saat ini juga kami ingin memanjatkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak-kakak punya informasi. Yang pertama adalah tugas-tugas yang kemarin adik-adik dapatkan dapat adik-adik kerjakan di buku, jangan di lembaran karena dapat hilang. Setelah selesai, adik-adik bisa mencantumkan atau menyertakan tanda tangan dari orang tuanya. Selanjutnya, diinformasikan untuk adik-adik yang ada di rumah, pada tanggal 19 Juli 2020 kita akan mengadakan lomba online. nah, untuk bahan-bahannya bisa adik-adik meminta orang tuanya untuk datang ke gereja mengambil dari pukul 11 sampai 12 siang pada tanggal 12 Juli 2020 di Gereja GKI Batang Pamelu. Untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini, kita angkat satu pujian yang mengatakan mana-mana Tuhan panggil, dan adik-adik yang ada di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai ya, dan sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Ya, adik-adik, kakak harap kalian tetap sehat, dan juga jangan lupa pada tanggal 19 Juli 2020 kita mengadakan lomba online ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.